never be, I will never be tall, no. And I will never be, never ever be sure. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Dek. Mari silakan dulu. Ya, Bu, terima kasih. Kalau boleh Ibu tahu, ada apa ya adik datang ke ruangan Ibu? Begini, Bu, saya datang kemari karena ingin meminta alternatif atas permasalahan yang sedang saya alami sekarang, Bu. Oh ya, tentu boleh. Dengan senang hati Ibu akan membantu adik. Kalau boleh Ibu tahu permasalahan apa ya yang sedang adik alami saat ini? Begini, Bu, saya mengalami trauma. Trauma seperti apa yang adik rasakan saat ini sehingga bisa mengganggu kehidupan adik pada masa sekarang? Saya trauma mengendarai sepeda motor, Bu. Oh, jadi adik trauma mengendarai sepeda motor. Coba adik ceritakan mengapa adik bisa menjadi trauma mengendarai sepeda motor. Begini, Bu, dulu waktu saya kelas 7, saya masih SMP, ayah saya mengajarkan saya naik sepeda motor. Tujuannya agar saat saya SMA, saya sudah mahir mengendarai sepeda motor. Saking enaknya saya buat sepeda motor, saya sering buat sepeda motor di gang depan rumah saya, Bu. Sedikit-sedikit bawa motor, karena bawa motor di warung itu saya bawa motor, Bu. Lalu suatu hari ayah saya menyuruh saya membeli makanan burung di pasar Banyuasri, Bu. Ya, saya kan tinggalnya agak di desa, Bu, ya. Jadi ya, kalau ke pasar Banyuasri itu pengalaman pertama saya naik sepeda motor di jalan raya. Nah, kemudian pada saat itu saya bawa pulang motor dengan santainya. Begitu sampai di traffic light, ada polisi yang sedang berjaga, Bu. Karena saya belum punya SIM, saya takut, Bu. Saya mau deg-degan. Kemudian saya memacu sepeda motor saya dengan kencang, Bu. Pada saat itulah saya kehilangan kendali, Bu. Saya terjatuh. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Nah, jatuhnya saya itu karena saya membelok haluan, tapi saya lupa naikin, Bu. Lalu mobil yang ada di belakang saya itu menabrak saya, Bu. Nah, itulah kenapa saya bisa sampai jatuh dan saat ini saya trauma, Bu, mengendarai sepeda motor. Apakah dengan kejadian seperti itu adik bisa menjadi trauma sampai seperti ini, atau apakah ada kejadian lain? Sebenarnya masih ada kejadian lain, Bu, yang menyebabkan saya trauma sampai saat ini. Coba ceritakan lagi kejadian seperti apa pada masa lalu itu. Setelah kejadian itu, saya takut, Bu, mengendarai sepeda motor. Lalu kalau saya pergi kemana-mana itu kakak saya yang mengantar saya, Bu. Suatu hari saya mendapat pelajaran olahraga dan itu jam 5:30 pagi, Bu. Dan saya dan kakak saya berangkat bersama-sama mengendarai sepeda motor. Ketika akan sampai di sekolah, kakak saya tidak tahu bahwa di jalan aspalnya itu ada oli. Nah, kemudian saat itulah sepeda yang kami kendarai itu oleng dan kemudian saya sendiri dan satu bersama kakakku. Setelah mengalami itu, apa dampak negatif yang dirasakan pada saat ini? Coba untuk kakak saya membebani saya dulu pergi kemana, sampai berangkat sekolah atau les. Pasti saya meminta kakak saya untuk mengantar saya, Bu. Saya cuma tinggal di kakak saya, Bu. Kamu tahu banyak dampak negatif dari trauma tersebut. Apakah kamu tidak ada keinginan untuk berusaha mengendarai sepeda motor lagi? Saya takut, Bu, mengendarai sepeda motor lagi. Apakah kamu tidak ingin belajar mandiri dan tidak ingin memberkati kakak kamu lagi? Saya ingin mengendarai sepeda lagi. Saya ingin mandiri, Bu. Tapi bagaimana, Bu? Saya takut, Bu. Jika kamu ingin belajar mandiri dan tidak membebani kakak kamu lagi, kamu mempunyai alternatif. Sebaiknya kamu mencari SIM ke kantor polisi
bisa lebih leluasa mengendarai sepeda motor dan tidak takut lagi melihat polisi di jalan raya. Selain itu, kamu juga harus belajar mematuhi rambu lalu lintas, melihat rambu-rambu apakah ini boleh dilewati atau tidak, agar kamu taat ketentuan. Dan tidak kalah penting lagi, kondisi kamu harus benar-benar fit dalam mengendarai sepeda motor agar konsentrasi kamu itu terfokus, tidak terganggu. Ya Bu, terima kasih atas perhatiannya. Saya akan semangat Bu, saya akan berusaha ya saya kembali dulu dari orang saya Bu. Saya akan membuat tim Bu, saya akan menjaga ini dengan orang tua saya Bu. Kemudian saya akan belajar dalam lalu lintas dan saya tidak mengalami kecelakaan lagi Bu. Kemudian saya akan usahakan supaya saya benar-benar fit ketika saya mengendarai sepeda motor Bu. Baik Bu, itu semoga kamu tidak trauma lagi dan bisa mengendarai sepeda motor seperti biasa. Apakah ada permasalahan yang ada ingin utarakan lagi? Untuk saat ini dari Ibu Bu, kemudian hari apabila saya ada permasalahan lain, saya akan kembali kepada Ibu. Ibu akan senantiasa hadir pada kembali ke sini. Kita permisi dulu ya. I will never be tall, no, and I will never ever be short.